Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan materi kita masih dalam lingkup tazkiyatun nufus, dalam lingkup bagaimana cara kita untuk mensucikan diri kita dari hal-hal yang mengotorinya, bagaimana kita mensucikan hati kita dari hal-hal yang menundainya. Beberapa pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu kita telah membahas apa urgensi atau apa pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus ini, telah kita bahas. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan hati itu menjadi bersih, atau apa saja hal-hal yang menyebabkan hati kita, jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hati itu menjadi bersih. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dapat membersihkan jiwa seseorang. Dan hal-hal ini harus ada pada diri manusia, apalagi kita seorang dai. Hal ini wajib bagi manusia, wajib ada bagi manusia, karena ini nanti sebagai sesuatu yang paling penting ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, sebagai faktor yang dapat membersihkan jiwa seseorang adalah ikhlas. Kita sering mungkin mendengar kata-kata ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya, contohnya, saya ikhlas. Apakah kamu ikhlas? Ya, dan lain sebagainya. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Ya. Ada juga kadang-kadang orang mendefinisikan bahwa ikhlas artinya memberi tanpa pamrih. Ya. Perlu diketahui bahwa ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Kita memurnikan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atau menyingkirkan hal-hal yang mengotorinya. Hal yang bisa membuat tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhalang. Artinya ya teman-teman sekalian, bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan dalam segala hal, dalam segala bentuk ketaatan. Kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala
dan mengabaikan pandangan makhluk dengan cara tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian juga ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh seseorang. Ya. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, syarat diterimanya amal soleh itu ada dua. Ya. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Bagaimana seseorang itu harus ikhlas, harus betul-betul semata-mata melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah. Ikhlas. Bagaimana seseorang itu beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada hal-hal yang bisa mengotorinya. Satu. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah ibadah tersebut harus ittiba bir Rasul. Harus sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi syarat diterimanya ibadah. Kemudian dicontohkan oleh generasi-generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu. Jadi syarat diterimanya ibadah seseorang faktor yang pertama adalah harus ikhlas. Kemudian ittiba sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dua hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka ibadahnya tidak akan diterima. Contoh misalnya, seseorang melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ingin pujian-pujian, tanpa ingin hal-hal yang berbau citra rasa dunia ini. Tetapi dia beribadah tidak ada yang dicontohkan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah, ya, berdasarkan hadis, ada landasan hadisnya. Tetapi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dipuji, dia ingin didengar, dan lain sebagainya, ingin dipandang baik di hadapan manusia, maka boleh jadi ibadahnya itu tidak diterima karena syarat yang pertama telah dipenuhi, yaitu ittiba bir Rasul. Dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sesuai dengan sunnah, tetapi dia tidak ikhlas. Dia ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, ingin dikatakan baik, ingin dipandang baik oleh manusia. Maka ibadahnya itu tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mencakup dua aspek tadi. Jadi syarat diterimanya ibadah itu harus memenuhi dua aspek ini. Yang pertama adalah ikhlas, harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel yang lain. Yang kedua adalah ittiba bir Rasul, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Baik. Teman-teman sekalian, bahwa dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah memerintahkan kepada kita semua agar bagaimana kita harus ikhlas, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Jadi kita diperintahkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah itu semurni-murninya, ya. Semurni-murninya. Bagaimana kita menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya, bersih dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Beribadah kepada Allah dengan menjauhi riya, menjauhi syirik dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang bisa mengotori ibadah kita, menggerogoti ibadah kita. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian?" Jadi salah seorang sahabat bertanya, ada seseorang yang berperang di jalan Allah, melakukan sesuatu di jalan Allah, padahal ini di jalan Allah ini, ya. Tetapi dia hanya untuk mendapatkan upah dan pujian. Kemudian sahabat itu bertanya, apakah seseorang ini mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian sahabat tersebut mengulang lagi pertanyaan sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW tetap menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun karena ia menginginkan untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, maka kata Rasulullah SAW, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya yang disebutkan tidak akan mendapatkan apa-apa di sini adalah tidak ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla la yuqbalu min amal." Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut dilakukan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa bataghi bihi wajhahu, yaitu dengan mencari wajah Allah, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan, suatu ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang itu ikhlas, kemudian seseorang itu hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, amalan tersebut diterima. Akan tetapi apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibarengi dengan rasa citra duniawi, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipandang baik di hadapan manusia, maka kata Rasulullah SAW, la yuqbalu, tidak akan diterima amalan seseorang. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ternyata ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya yang bisa merusaknya adalah riya, sum'ah dan lain sebagainya, tetapi ada faktor-faktor yang bisa juga membuat ibadah kita itu akan berkurang. Teman-teman sekalian, ini banyak kejadian di masyarakat. Ya, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan embel-embel duniawi. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekolahnya lulus, agar ujiannya dipermudah.
ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sholat, ia sedekah dan lain sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan duniawi kepadanya. Nah, inilah teman-teman sekalian, inilah beribadah tetapi ada dibarengi dengan citra rasa duniawi. Ada embel-embel duniawi. Seseorang sedekah, kemudian dia mengharapkan dari sedekahnya itu ada kebaikan-kebaikan di duniawi yang datang. Ia beribadah, ada embel-embel duniawi. Ia beribadah kepada Allah, ia berdoa kepada, ia sholat kepada Allah, kemudian ia sedekah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hatinya ada niat agar dari amal-amalan soleh itu mendatangkan duniawi, mendatangkan kebaikan duniawi, dipermudah rezekinya, dilancarkan usahanya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan beribadah namun disebarengi dengan embel-embel duniawi. Teman-teman sekalian, bahwa diketahui bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Harus betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin kita dilancarkan usaha kita, bukan karena ingin kita dipandang orang baik, dinaikkan status kita. Kemudian dan lain sebagainya, dipermudah urusan kita. Jadi kita beribadah kepada Allah, berdoa, kemudian sholat, baca Quran, sedekah, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus murni. Tidak disertakan oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Teman-teman sekalian, inilah yang banyak kejadian di masyarakat. Seorang hanya ingin beribadah kepada Allah ketika ia susah. Karena ketika dia beribadah, ia bermohon kepada Allah agar ketika ia beribadah, kemudian ia dilapangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya, Allah selesaikan urusannya, Allah keluarkan ia dari zona sempit, dari zona sulit. Namun kebanyakan orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia berasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ia beribadah tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah karena ingin Allah Subhanahu wa taala keluarkan ia dari zona kesulitan, dari zona kesempitan, dari kemiskinan, dari kesusahan. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, Allah keluarkan dari zona kesusahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan rezeki. Kemudian ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tidak lagi beribadah, tidak lagi sholat, tidak lagi baca Quran, tidak lagi berbuat kebaikan yang lainnya. Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya ingin dari ibadahnya Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, Allah keluarkan ia dari kesulitan. Namun begitu dia keluar dari hal-hal yang kehidupan duniawi yang dianggap sulit, dari kesusahannya, maka ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah teman-teman sekalian, pentingnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita memurnikan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari riya, syirik, sum'ah dan lain sebagainya, dari hal-hal yang berbau duniawi, agar dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun,
kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konsisten. Kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di waktu sempit saja, di waktu sempit dan lapang kita beribadah. Tidak hanya di waktu susah saja. Kita akan beribadah kepada Allah di waktu susah dan senang. Tidak hanya di waktu sedih saja. Kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di ketika sedih maupun ketika bahagia. Itulah pentingnya kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita selamat dari hal-hal yang mengotorinya. Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang tersebut, maka orang tidak akan dengki padanya. Yang pertama, salah satunya adalah kita ikhlas. Ketika seseorang ikhlas itu orang tidak akan pernah dengki. Salah satu perbuatan yang seseorang lakukan kemudian seseorang tersebut tidak akan pernah dengki dengannya. Ia adalah ikhlas. Kemudian seseorang itu akan selamat dari godaan syaitan. Seseorang itu akan selamat dari tipu daya setan apabila dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam segala aspek kehidupan, ia harus ikhlas. Bagaimana pernyataan iblis tatkala Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga karena kesombongannya. Kemudian iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan iblis? Apa permohonan iblis ketika itu? Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tangguhan. Diberikan tangguhan sampai hari kiamat, diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Agar iblis tersebut bisa menggoda anak cucu Adam. Bisa menggoda keturunan-keturunan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonan iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada iblis, silakan goda manusia, silakan goda anak cucu keturunan Adam, silakan goda. Tetapi engkau tidak akan bisa menggoda illa ibadaka minhumus shalihin. Tapi engkau tidak akan bisa menggoda dari hamba-hambaku yang ikhlas. Dan iblis juga mengatakan, aku akan menggoda anak cucu Adam, akan menyesatkan anak cucu Adam illa ibadaka minhumus shalihin, kecuali hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Jadi salah satu faktor iblis tidak akan bisa menggoda seseorang adalah ketika seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan apapun karena Allah. Ia merasa diperhatikan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sholat, ia merasa diawasi, ia merasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dalam segala aspek pun, dalam segala keadaan apapun, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar ketika ia beribadah, ia sholat, ia baca Quran, ia bersedekah, ia memurnikan ibadah kepadanya. Ia memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sholat, ia tidak menginginkan pujian dari manusia. Ia tidak ingin melihat pandangan manusia, tetapi ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ada seseorang salafus soleh mengatakan kepada dirinya,
Wahai diri, senantiasa ikhlaskah? Wahai diri, ikhlaslah. Maka kamu akan selamat. Jadi, bagaimana kita memotivasi diri kita? Bagaimana kita membuat diri kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apapun. Namun teman-teman sekalian, apabila suatu amalan telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi, suatu amalan tercampuri oleh hal-hal yang disenangi oleh diri dan hati, sedikit maupun banyak, ini yang paling penting ini, sungguh amalan itu telah tercemar, amalan itu telah ternodai, maka hilang pula lah keikhlasan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seseorang beribadah karena ada citra rasa duniawi, maka hilanglah pula keikhlasannya. Dan kemudian tercampurilah, ternodailah amalan-amalannya tadi. Karena ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak murni karena Allah, tidak murni untuk Allah, tetapi ada citra rasa duniawi. Ingin urusannya dipermudah, ingin ia dimudahkan rezekinya, ingin berikan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Maka amalan tersebut yang ia lakukan telah tercemar dan ternodai. Begitu amalan tercemar dan ternodai, maka secara perlahan ikhlas pula lah. Maka hilang pula lah keikhlasan daripadanya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia terlena dengan harapan-harapan dan syahwat. Sehingga ibadah pun ia jadikan sesuatu untuk mencapai tujuan duniawinya. Ia beribadah, ia jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai faktor untuk mencapai kehidupan, untuk menjadi sesuatu yang dapat mewujudkan apa yang ia inginkan di dunia ini. Makanya hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan seseorang. Hampir tidak ada sesuatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan itu. Bisa benar-benar murni dari harapan-harapan duniawi. Hampir tidak ada seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa benar-benar murni dari citra rasa duniawi. Ini yang sangat dahsyat. Kebanyakan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menukar pahala akhiratnya dengan dunia. Ia menukar ibadahnya, pahala ibadahnya dengan dunia yang tidak berharga. Ia sholat, ia berpuasa, ia bersedekah dan lain sebagainya karena ia mengharapkan duniawi. Dia tanpa mengharapkan pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia menukar pahala, ia menukar surga dengan dunia. Ia menukar pahalanya dengan dunia. Sesuatu yang tidak berharga sama sekali. Bahkan kata Rasulullah SAW, dunia itu lebih jelek, lebih tidak berharga daripada bangkai kambing. Saking tidak berartinya dunia. Saking hinanya dunia. Saking rendahnya dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi dunia itu seperti bangkai kambing. Nah, makanya ruginya seseorang itu ketika ia menukar pahala, menukar kebaikannya yang menyebabkan ia masuk surga, kemudian ia menukarnya dengan duniawi, dengan hal-hal duniawi. Ketika ia beribadah kepada Allah, ia baca Quran, ia sholat, ia berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ketika dia beribadah dengan hal-hal tersebut, Allah janjikan baginya surga.
namun ia menukar surga itu dengan dunia, dengan harapan-harapan duniawi, agar ia sukses, agar ia bisa beli mobil, agar ia bisa naik semester, agar ia bisa lulus skripsi dengan mudah. Ia tukar semuanya pahala tersebut dengan hal duniawi. Kemudian maka merugilah ia. Untuk itu ketika kita beribadah ya teman-teman sekalian, harus ikhlas. Bersih dari segala kotoran, bersih dari hal-hal yang bisa mengotori ibadah kita. Sehingga tujuan dari ibadah kita, tujuan dari kita mendekatkan diri kepada Allah, benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Untuk itu sebagai penutup pada pertemuan kali ini, banyak orang-orang yang mengira ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia telah ikhlas. Ia telah berbuat sebaik-baiknya. Banyak orang yang mengira bahwa ia telah berbuat baik, berbuat sebaik-baiknya. Padahal yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ia beribadah diiringi dengan harapan-harapan duniawi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi di ayat yang ke-103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala." Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahu tentang orang-orang yang paling buruk perbuatannya? Perhatikan di sini, tentang orang-orang yang paling buruk perbuatannya. Siapa mereka? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, ketika mereka hidup di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira telah banyak beramal soleh. Mereka mengira telah banyak beribadah, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sedekah. Dan mereka mengira telah melakukan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Karena mereka melakukan hal tersebut tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka beribadah diiringi dengan harapan-harapan duniawi. Ketika mereka beribadah diiringi juga dengan hal-hal duniawi, harapan-harapan duniawi. Oleh karena itu kata Allah, mereka tidak murni beribadah kepadaku, meskipun mereka telah mengira mereka berbuat sebaik-baiknya, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman sekalian, mari sama-sama kita murnikan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Kita sholat bukan karena ingin Allah mudahkan urusan kita. Kita sholat bukan karena ingin dengan sholat itu Allah berikan keluasan rezeki kepada kita. Bukan dengan karena sholat itu Allah berikan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya kepada diri kita. Namun ingatlah teman-teman sekalian, kita harus memurnikan ibadah itu tanpa embel-embel tersebut seperti yang disebutkan. Harus betul-betul karena Allah. Harus betul-betul karena Allah. Harus apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah tanpa embel-embel yang lain. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita. Dan tentu kita harus memisahkan, harus membersihkan hal-hal tersebut. Harus membersihkan ibadah kita dari hal-hal yang mengotorinya.
Mari kita sholat, mari kita berpuasa, mari kita melakukan amalan sunnah, mari kita baca Quran dan lain sebagainya. Kita murnikan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, hanya karena Allah, tanpa diiringi dengan harapan-harapan duniawi. Toh nanti ketika kita ingin menginginkan sesuatu harapan duniawi, maka kita disediakan suatu ibadah yang memang ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala janjikan. Contohnya berdoa. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Kita berdoa bergeser dari ibadah lain. Contohnya, kita sholat hanya murni kepada Allah. Kemudian setelah sholat kita berdoa, karena doa merupakan suatu ibadah tersendiri. Disitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sholat, kita tidak boleh meniatkan sholat kita itu agar Allah mudahkan urusan kita. Kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya beribadah dengan rasa citra, rasa duniawi. Kita sedekah ingin Allah Subhanahu wa taala berikan duniawi kepada kita. Sedekah itu berarti tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu yang kita lakukan ada embel-embel duniawinya. Oleh karena itu mari kita murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dengan murni, semoga bisa memperbaiki keadaan kita, bisa membersihkan hati kita, dan yang paling terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dengan sempurna. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai kita menukar pahala kebaikan kita di akhirat dengan hal duniawi, dengan hal-hal duniawi, dengan harapan-harapan duniawi yang mungkin tidak ada artinya. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama melakukan apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita, apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita konsentrasikan bahwa ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun agar kita terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita tidak berbuat maksiat. Agar kita selalu melaksanakan ketaatan dalam kesendirian, dalam kesepian maupun ketika kita berada di keramaian. Kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya kepadanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan sesuatu seakan-akan engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah melihatmu. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri, mensucikan diri kita dengan mengamalkan ikhlas ini, dengan semata-mata melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, agar pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, memurnikan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam
menjalani aspek kehidupan kita, menjalani hari-hari demi hari yang kita lalui. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, pertimbangan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dilakukan ini, apa yang saya lakukan ini karena Allah atau tidak? Apa Allah ridho apa enggak? Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemudian mensucikan diri kita, menerima amal kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.